Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya pagi ini? Minggu pagi. Teman-teman mungkin ada yang masih bersantai-santai di rumah atau mungkin sudah pelesiran bareng keluarga. Nah, saya sekarang juga lagi pelesiran nih dengan peserta Lasem Rembang Trip dengan Wisata Kreatif Jakarta. Nah, kita lagi mampir di makam R.A. Kartini di Rembang, pahlawan nasional ya. Nah, saya akan mengajak teman-teman selama mungkin sekitar 10 menit ke depan untuk melihat bagian dalamnya makam R.A. Kartini dan juga ada cerita-cerita menarik apa saja di dalam. Yuk, kita come on. Nah, teman-teman, makam R.A. Kartini ini sendiri terletak di Desa Bulu, Kabupaten Rembang ya. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Ini ada gapuranya, ini patungnya ya. Nah, tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata ziarah ya yang banyak sekali dikunjungi setiap peringatan Hari Kartini, biasanya di bulan April ya. Dan ini juga di tahun 2017 dicanangkan ya tempat ini sebagai destinasi ziarah wisata nasional oleh Menteri Khofifah Indar Parawansa ya, saat itu masih menjadi menteri. Nah, kita akan masuk yuk. Jadi R.A. Kartini itu meninggal di usia 25 tahun teman-teman ya. Saat itu dia adalah istri dari Bupati Rembang tahun 1904 ya meninggalnya ya, hanya beberapa hari setelah melahirkan putra pertamanya ya, jadi bisa termasuk meninggal syahid ya. Nah, ini juga itu peserta trip saya. Nah, kita akan masuk ke dalam lihatnya. Nah, ini kebetulan di tim saya Mbak Andra. Salam Mbak Andra, ini adalah cicit cicit dari keluarga ya, dari suaminya Kartini atau Bupati Rembang. Nah, ini kita lihat tempat ini juga sudah diresmikan tahun 79 ya sama Butin. Kita lihat ke dalam bagian. Selamat bergabung teman-teman. Pak Wartono kemana ya tadi? Oh tadi sebenarnya saya mau mengajak teman-teman untuk ngajak ngobrol Pak Wartono, guide lokalnya, tapi nggak apa-apa deh, dia lagi sibuk. Nah, ini dia suasana bagian utamanya teman-teman. Jadi ini khusus makam keluarga ya. Nah, Kartini waktu itu dimakamkan di sini orang yang kedua ya, tahun 1904. Baru sebelumnya tempat ini sudah ada dimakamin dulu Bupati Rembang yang sebelumnya. Nah, ini makamnya di sini teman-teman. Ya, Kartini Joyo Adiningrat. Kalau kita lihat ya, Joyo Adiningrat itu nama dari suaminya ya, yang Bupati Rembang ya teman-teman. Jadi kalau Kartini sendiri sebenarnya putri dari Bupati Jepara. Setelah meninggal, beliau pindah ke Rembang ya, meninggalnya di Rembang. Halo Cesi, selamat bergabung. Apakah sudah pernah ke Rembang nikar atau ziarah ke makam Kartini? Nah, ini dia. Nah, kalau dikisahkan ya teman-teman, saya pernah lihat di film juga ya, dan juga ada cerita ketika Kartini meninggal nih, suaminya ya beda 20 tahun usianya teman-teman. Ketika Kartini meninggal waktu itu ya, iring-iringannya ya yang mengantarkan jenazahnya panjang sekali ya. Itu bisa ini sih ya, maksudnya bisa dipahami karena kan Kartini sebenarnya istri penggede ya saat itu ya, Bupati Rembang nih, Arya Joyo Hadikusumo ya. Dan juga dia itu kan jasanya banyak sekali teman-teman. Kartini itu sudah seperti wali sebenarnya ya. Kalau kita memahami kehidupan Kartini ya, di usia muda, sangat muda, 25 tahun, banyak sekali jasanya. Selain dia pejuang emansipasi, dia mengusahakan juga pendidikan buat orang sekitarnya, dan juga bahkan untuk agama Islam teman-teman di Indonesia khususnya. Karena Kartini itu ya, dia itu adalah orang yang pertama kali mendorong Kiai Soleh Darat. Pada waktu itu Kiai Soleh Darat adalah guru ngajinya, untuk menerjemahkan ayat Al-Quran ke bahasa lokal, yaitu bahasa Jawa ya saat itu ya. Karena saat itu Kartini berpikir, kok orang kita baca Al-Quran tanpa tahu maknanya, dan akhirnya
Al-Quran pertama yang diterjemahkan ke bahasa lokal itu oleh Kiai Soleh Darat ya, dengan bahasa Jawa, bahasa Arab Pegon. Jadi kita bisa maklumi teman-teman kalau setiap tahun ya banyak orang yang juga ziarah ya ke sini uh, untuk mengenang jasanya ya. Juga kan dia pahlawan nasional. Nah ini makamnya teman-teman, selamat bergabung buat teman-teman. Nah ini makam Kartini, kalau yang di sebelah sini makam istri yang pertama ya dari Bupati itu. Dari ini nih Bupati Arya Joya di Ningrat ini ya. Ternyata ya Kartini itu istri kedua teman-teman. Istri kedua ya, tapi yang pertama itu meninggal duluan ya, tanpa punya anak. Nah, kalau yang ini ternyata makam kecil ini adalah makam anak dari istri yang ketiga ya. Setelah Kartini meninggal, itu sang bupati menikah lagi dan istrinya yang ketiga juga meninggal barengan sama punya anaknya lahir, tapi istrinya dimakamkan di Solo. Nah, kita lihat lagi ada siapa lagi di sini. Nah, yang ini anaknya teman-teman, Susalit ya. Jadi kan Kartini meninggal setelah melahirkan Susalit hanya 4 hari ya. Nah, ini anaknya ketika besar dia sempat di militer ya, Arya Susalit. Ini makamnya. Kita lihat lagi. Nah, jadi kalau kita lihat suasana ini, kalau dari cerita guide lokalnya tadi, bagian pendopo yang tengah ini dibangun oleh Ibu Tin Soeharto almarhum ya. Jadi bagus seperti ini. Nah, kalau yang sekelilingnya ini menjadi lebih bagus ya. Jadi kemendopo kayak gini dibangun oleh Tommy Soeharto. Nah, kalau yang ini adalah makam dari sang bupati ya, suaminya Kartini, Adipati Aryo Singgi Joya di Ningrat, sang bupati ya. Meninggalnya 8 tahun setelah Kartini, 10 tahun setelah Kartini ya. Ini dia makamnya juga ya, sang bupati yang sangat berjiwa besar ya, mendukung perjuangan Kartini dan sangat sangat menghargai pemikiran Kartini sebagai seorang perempuan. Itu hal yang sangat jarang ya untuk laki-laki pada saat itu. Nah, ini kalau teman-teman datang ke sini ketika bulan April, banyak sekali memang yang mengunjungi ya. Biasanya berbis-bis. Tadi kalau di depan kita lihat juga ada 1 bis sih, tidak terlalu banyak. Nah, ini ada kutipan yang paling inspiratif dari Kartini. Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri. Ya, benar sekali ya. Perjuangan yang paling berat itu adalah menundukkan diri sendiri. Ya, itu saja teman-teman sekilas suasana makam dari R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini ya, pahlawan nasional kita yang juga sangat banyak jasanya. Terima kasih banyak sudah mengikuti. Sampai jumpa lagi di tur virtual berikutnya, dan kalau teman-teman mau ikutan tur bareng wisata kreatif Jakarta, pantau saja di Instagram kita agendanya. Terima kasih.